Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Eka Silvi Yulianti. Saya dari kelas 1 PAIA. Di sini saya akan menjelaskan materi psikologi tentang motivasi. Nah, apa itu motivasi? Berikut penjelasannya. Definisi motivasi. Motivasi adalah gejala psikologis dalam bentuk dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Menurut Judge dan Berliner tahun 1984, motivasi merupakan sesuatu yang membuat seseorang untuk bergerak atau energi dan memberikan arah pada aktivitasnya. Beliau menjelaskan bahwa energy and direction are at the center of the concept of motivation. Energi dan arah merupakan inti atau center dari konsep motivasi. Jenis-jenis motivasi. 1. Motivasi intrinsik. Pengertian motivasi intrinsik adalah keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu yang disebabkan oleh faktor dorongan yang berasal dari dalam diri sendiri tanpa dipengaruhi oleh orang lain, karena adanya hasrat untuk mencapai tujuan tertentu. Contoh, seseorang termotivasi untuk bekerja agar mendapatkan penghasilan sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. 2. Motivasi ekstrinsik. Definisi motivasi ekstrinsik adalah keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu yang disebabkan oleh faktor dorongan dari luar diri sendiri untuk mencapai suatu tujuan yang menguntungkan dirinya. Contoh, seseorang termotivasi untuk bekerja lebih giat karena adanya peluang yang diberikan oleh perusahaan untuk meningkatkan karir kepada pegawai berprestasi. Selanjutnya, faktor-faktor motivasi. Ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal adalah faktor motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang. Motivasi internal timbul karena adanya keinginan individu untuk memiliki prestasi dan tanggung jawab di dalam hidupnya. Beberapa hal yang termasuk dalam faktor internal adalah 1. Harga diri dan prestasi, yaitu motivasi di dalam diri seorang untuk mengembangkan kreativitas dan mengarahkan energi untuk mencapai prestasi yang meningkatkan harga dirinya. 2. Kebutuhan. Setiap individu memiliki kebutuhan di dalam hidupnya sehingga orang tersebut menjadi termotivasi untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 3. Harapan, yaitu sesuatu yang ingin dicapai seseorang di masa mendatang yang mempengaruhi sikap dan perasaan subjek orang tersebut. 4. Tanggung jawab, yaitu motivasi di dalam diri seseorang agar bekerja dengan baik dan hati-hati untuk menghasilkan sesuatu yang berkualitas. 5. Kepuasan kerja, yaitu motivasi dalam diri seseorang karena dapat melakukan suatu pekerjaan tertentu. 2. Faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor motivasi yang berasal dari luar diri seseorang. Motivasi eksternal timbul karena adanya peran di luar. Misalnya, organisasi yang turut menentukan perilaku seseorang dalam kehidupannya. Beberapa hal yang termasuk dalam faktor eksternal adalah 1. Jenis dan sifat pekerjaan, yaitu dorongan di dalam diri seseorang untuk bekerja pada jenis dan sifat pekerjaan tertentu. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh besar imbalan yang didapatkan pada pekerjaan tersebut. 2. Kelompok kerja, yaitu organisasi di mana seseorang bekerja untuk mendapatkan penghasilan bagi kebutuhan hidupnya. 3. Kondisi kerja, yaitu keadaan di mana seseorang bekerja sesuai dengan harapannya atau kondusif, sehingga dapat bekerja dengan baik. 4. Keamanan dan keselamatan kerja, yaitu perlindungan yang diberikan oleh organisasi terhadap jaminan keamanan dan keselamatan seseorang dalam bekerja. 5. Hubungan interpersonal, yaitu hubungan antara teman sejawat dengan atasan dan dengan bawahan. Dalam hal ini, setiap orang ingin dihargai dan menghargai dalam organisasi sehingga tercipta suasana kerja yang harmonis. Selanjutnya, dinamika motivasi manusia. Dipandang dari segi motifnya, setiap gerak manusia itu selalu mengandung 3 aspek yang kedudukannya bertahap dan berurutan. 1.
1. Motivating status. Timbul kekuatan dan terjadinya kesiapsediaan sebagai akibat terasanya kebutuhan jaringan atau sekresi hormonal dari dalam diri organisme atau tergantung pada stimulasi tertentu. 2. Motivating behavior. Bergeraknya organisme ke arah tujuan tertentu sesuai dengan sifat kebutuhan yang hendak dipenuhi dan dipuaskannya. Misal, haus mencari air untuk diminum. Dengan demikian, setiap perilaku manusia bersifat instrumental atau sadar atau tak sadar. 3. Fit condition. Dengan dicapai tujuan yang dapat memenuhi kebutuhan yang terasa, maka dalam keseimbangan dari dalam organisme pulih kembali dengan terpeliharanya homeostatis. Kondisi demikian dihayati sebagai rasa nikmat dan puas atau lega. Strategi meningkatkan motivasi belajar. Di dalam kegiatan belajar mengajar, peranan motivasi baik intrinsik maupun ekstrinsik sangat diperlukan. Dengan motivasi, pelajaran dapat mengembangkan aktivitas dan inisiatif, dapat mengarahkan dan memelihara ketekunan dalam melakukan kegiatan belajar. Ada beberapa bentuk dan cara untuk menumbuhkan motivasi dalam kegiatan belajar di sekolah. 1. Memberi angka. 2. Hadiah. 3. Saingan atau kompetisi. 4. Ego. 5. Pemberian ulangan. 6. Pujian. 7. Hukuman. 8. Hasrat untuk belajar. 9. Tujuan yang diakui. 10. Minat. Ada beberapa cara membangkitkan minat, yaitu 1. Membangkitkan adanya suatu kebutuhan. 2. Menghubungkan dengan persoalan pengalaman yang lampau. 3. Memberi kesempatan untuk mendapatkan hasil yang baik. 4. Menggunakan sebagai macam bentuk mengajar. Sekian penjelasan materi motivasi dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.